Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Saya berharap saya bisa mengingat apa yang dikatakan Mourinho kepada Guardiola, tetapi sayangnya saya lupa. Di leg pertama kami kalah 3-1, namun mungkin hasilnya berbeda jika saat itu sudah ada VAR. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau update beberapa kabar menarik dari klub kesayangan kita. Berita yang pertama dari La Gazzetta. Mereka memberitakan tentang persiapan melawan Torino resmi dimulai di hari Selasa kemarin dengan kembalinya Calhanoglu, Dumfries, De Vrij, dan Sommer. La Gazzetta mengatakan bahwa setelah berlatih selama berhari-hari dengan jumlah pemain yang sangat terbatas, mulai Selasa kemarin Inzaghi mulai dapat mengandalkan kembali skuad yang lebih besar. Persiapan pertandingan melawan Torino telah dimulai. Pertandingan tandang di hari Sabtu nanti bukan hanya sulit karena Torino merupakan tim yang bagus, tetapi juga karena di partai sebelumnya Inter baru saja mendapatkan hasil buruk imbang melawan Bologna di kandang sendiri. Hasil imbang tersebut menyebabkan Nerazzurri terpleset dari puncak dan menghilangkan keuntungan kemenangan derby 5-1 melawan Milan. Menurut La Gazzetta, pada sesi sore hari ini akan ada Yann Sommer, Hakan Calhanoglu bersama Denzel Dumfries dan Steven De Vrij. Untuk besok, skuad akan semakin bertambah dengan kembalinya 6 pemain Italia plus Aslani, Pavard, dan Thuram. Kemudian pada hari Kamis, 48 jam sebelum pertandingan melawan Torino, akan ada 3 pemain Amerika Selatan, Augusto, Sanchez, dan Lautaro yang akan segera bergabung. Kemudian lanjut berita yang kedua teman-teman dari La Gazzetta. Ini menarik banget, judul beritanya Forza Shakhtar Donetsk. Inter mendukung tim Ukraina tersebut untuk menendang Porto dari Liga Champions, sehingga usaha mereka untuk merekrut Taremi akan jadi jauh lebih mudah. Inilah Gazzetta memberikan 3 poin penting untuk Inter dan rencana ke depan. Poin yang pertama, Inter akan berusaha merekrut Taremi pada bulan Januari ini jika Porto tersingkir dari Liga Champions. Kemudian poin yang kedua, pemain Iran ini kontraknya akan berakhir pada bulan Juni, sehingga akan lebih mudah untuk mendatangkannya lebih awal. Lalu poin yang ketiga, Inzaghi membutuhkan garansi gol yang lebih banyak lagi dalam fase menyerang. Lalu di paragraf terakhir di sini La Gazzetta menuliskan bahwa Taremi akan menjadi perekrutan yang ideal bagi Inter untuk melengkapi Thuram dan Lautaro. Inter dan Inzaghi memiliki prioritas, yaitu mencegah Thuram dan Lautaro kehabisan tenaga pada tahun 2024 ketika pertandingan akan jauh lebih menentukan. Apa yang terjadi dengan pengalaman setahun yang lalu telah mengajarkan kita bahwa pentingnya menyiapkan semua pemain di akhir musim. Di tahun lalu, Inter mulai lepas landas sejak bulan April dan seterusnya, ketika Inzaghi mampu mengandalkan semua striker. Dan dari sisi strategi, Inzaghi berhasil merotasi 4 striker utama, Lautaro, Dzeko, dan Lukaku Korea. Lalu berita yang ketiga teman-teman dari Corriere dello Sport, ini masih tentang lini depan Inter, masih tentang produktivitas Inter dalam mencetak gol. Corriere mengatakan, dengan 8 pemain yang sudah mencetak gol bagi Inter, ternyata Inter bukanlah tim dengan jumlah pencetak gol paling banyak di Serie A. Inzaghi berharap bisa memperbaiki aspek ini. 8 pemain yang sudah mencetak gol bukanlah angka yang buruk, tetapi jika kita bandingkan dengan tim lain seperti Fiorentina dengan 12 pencetak gol, kemudian 11 gol untuk Atalanta, sementara Napoli dan Roma sudah 9 pencetak gol, Inter ternyata tidak berada di urutan teratas sebagai tim dengan jumlah pencetak gol terbanyak. Secara ofensif, menurut Corriere, Inter membutuhkan rencana B setidaknya sampai Arnautovic kembali dari cedera dan Alexis Sanchez mendekati performa terbaiknya. Dengan lini serang yang saat ini hanya mengandalkan 2 pemain, Inzaghi harus menemukan solusi alternatif, yaitu memberikan bantuan yang tepat kepada Thuram dan Lautaro. Karena keduanya telah mencetak 14 dari 23 gol tim. Dan selebihnya gol Inter disumbangkan oleh Mkhitaryan, Dumfries, Calhanoglu, Di Marco, Fratesi, dan Acerbi. Inter terlihat sangat bergantung dengan 2 penyerangnya. Kemudian lanjut teman-teman, berita yang keempat, ini dari bursa transfer ya teman-teman, rencana transfer Inter ke depan. Tuttosport mengatakan bahwa Inter tertarik pada Bento dan Carnesecchi sebagai pilihan kiper untuk masa depan. Musim panas mendatang, Inter perlu memahami bahwa bagaimanapun mereka harus bertindak di posisi penjaga gawang. Sommer jelas akan bertahan di klub.
Sommer tentu saja masih akan bertahan di tahun depan. Namun pemain asal Swiss ini akan berusia 35 tahun, sehingga Inter harus mulai mencari alternatif pemain yang lebih muda. Sulit untuk membayangkan Audeiro bertahan, walaupun peluang ini tetap ada. Inter saat ini sedang mengincar kiper asal Brazil, Bento, dan selain itu juga mengincar kiper Carnesecchi. Lalu Tuttosport juga mengatakan bahwa Inter ingin terus membangun tim dengan inti kekuatan Italia dengan merekrut Colpani di musim depan. Ide untuk menciptakan tim inti Italia di Inter akan terus berlanjut selama bertahun-tahun ke depan. Dan perekrutan pemain Italia berikutnya adalah Andrea Colpani dari Monza. Inter saat ini terus memantau Colpani dan di paruh kedua nanti akan mendapatkan jawaban apakah Inter akan memberikan penawaran atau tidak. Selain itu, Tuttosport juga mengatakan bahwa incaran Inter musim depan adalah Scalvini. Jadi yang bener mana nih, Scalvini apa Colpani? Kayak kita punya duit aja ngerekrut dua pemain Italia macam gini. Lalu terkait bursa transfer teman-teman, ini dari calciomercato.com dikabarkan bahwa Inter difavoritkan untuk merekrut Thiago Jallo, bek Lille berusia 23 tahun yang kontraknya akan berakhir di Juni 2024. Inter sangat tertarik untuk merekrut pemain asal Portugal ini walaupun sedang dalam pemulihan cedera parah. Ada kontak yang terus berkelanjutan dengan agen pemain. Lalu berita berikutnya ada dari mantan pemain kita teman-teman, Robin Gosens. Dia bilang kepada jurnalis bahwa situasi saya berbeda ketika di Inter. Saya tidak sanggup lagi duduk di bangku cadangan selama 1 tahun ke depan. Hal ini tidak mungkin saya lakukan ketika Piala Eropa berada di depan mata. Jadi saya harus mengambil keputusan dengan sadar untuk berangkat ke Bundesliga. Di sini saya bisa menjadi pemain utama. Agar bisa dipantau oleh timnas, saya harus bermain. Antara saya harus bermain dengan luar biasa baik atau luar biasa buruk. Tetapi intinya saya harus bermain. Tidak ada jalan tengah. Di Jerman, penampilan saya sekarang terus dipantau dan dievaluasi secara berbeda. Lalu yang terakhir untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman, dari Zlatan Ibrahimovic yang baru saja ada interview eksklusif ya di Festival Dello Sport. Dia bercerita banyak hal tentang karirnya, termasuk ketika dia di Inter. Kemudian dia juga memberikan statement tentang Balotelli. Dia bilang gini nih tentang Balotelli. Dia tidak pernah memanfaatkan bakatnya. Lalu kemudian Balotelli merespon ucapan dari Zlatan Ibrahimovic itu ya, dengan foto dia mengangkat trofi Liga Champion, trofi yang tidak pernah didapatkan sama sekali oleh Zlatan Ibrahimovic. Zlatan juga bercerita teman-teman tentang pengalaman dia di Inter. Dia bilang begini, di Inter saya merasa lebih kuat dibandingkan dengan ketika saya berada di Juve ataupun Ajax. Di Inter saya merasa lebih lengkap, saya dapat membantu tim dengan jauh lebih baik. Mancini memberikan saya kepercayaan dan tanggung jawab. Kemudian Mourinho datang dan membuat saya semakin tumbuh sedikit demi mencapai tujuan saya. Saya tidak pernah berpikir bahwa selama saya di Inter, Inter sangat bergantung pada saya. Tetapi yang perlu diketahui adalah sebelum saya datang, Inter tidak pernah menang selama 17 tahun. Meskipun saat itu Inter selalu memiliki pemain-pemain juara yang hebat. Jadi saya mengatakan pada diri saya sendiri bahwa jika saya pergi ke Inter dan menang, saya akan selalu tercatat dalam sejarah. Anda harus bisa menang terlebih dahulu di lokal, di Serie A, di negara Anda sebelum Anda kemudian memenangkan Liga Champion. Ini kalau dilihat dari statementnya Ibrahimovic, kayaknya dia mau bilang bahwa dia punya andil yang besar walaupun secara tidak langsung atas keberhasilan Inter menjuarai Liga Champion. Kemudian wartawannya bertanya, apa pendapat Anda tentang kepindahan ke Barcelona? Itu adalah pengalaman yang positif. Saya memenangkan 5 gelar dalam 1 tahun di Barca. Ketika mereka menghubungi saya sangat bersemangat. Di Inter saya telah melakukan semua yang saya bisa dan saya ingin berkembang lebih jauh lagi, yaitu mendapatkan tantangan lain bagi diri saya sendiri. Kemudian jurnalisnya bertanya lagi, apa pendapat Anda tentang semifinal Liga Champion melawan Inter? Ibrahimovic menjawab, saya berharap saya bisa mengingat apa yang dikatakan Mourinho kepada Guardiola, tetapi sayangnya saya lupa. Di leg pertama kami kalah 3-1. Namun mungkin hasilnya berbeda jika saat itu sudah ada VAR. Tetapi itu hanyalah sebuah alasan, karena biar bagaimanapun juga kami telah kalah. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan cekik.